Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kaila datang memberi salam, jangan lupa hadirin menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, iman dan sehat walafiat. Sholawat beriringi salam. Marilah kita hajatkan kepada penjunjung alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban manusia dari zaman jahiliyah ke zaman unta hingga ke zaman Pajero, dari era Romawi sampai ke era Bapak Prabowo. Hadirin rahimakumullah, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kerenku Kaila Humaira Zidni Junaidi, kelas 4 dari SDN Mempatra. Pada kesempatan hari ini, saya ingin bertauziah tentang berbakti kepada orang tua. Nabi bersabda, ridho Allah fi ridho al-walidain wa sahatullah fi sahatil al-walidain, yang artinya ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi Al-Hakim. Ada yang tahu maksud hadisnya? Jawabannya adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Mengapa kepada ibu? Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya ulangi sekali lagi ya, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, yang bahkan dibuat tidur susah, dibuat jalan susah, apalagi dibuat jongkok, malah tambah susah. Ibu melahirkan kita bertaruh nyawa antara hidup dan mati dan melawan rasa sakit yang luar biasa. Setelah bayinya lahir, 2-2,5 tahun diberi ASI oleh ibu, sedangkan ayah bekerja tanpa mengenal lelah dan waktu, supaya kita bisa hidup sejahtera dan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hadirin rahimakumullah, ketika anak sakit keras dan sampai masuk rumah sakit, orang tua mati-matian membayar biaya yang sangat mahal untuk anaknya bisa sehat dan sembuh. Makanya ada istilah kasih sayang ibu sepanjang masa, jasa ayah luar biasa. Tapi baktinya anak diuji ketika kedua orang tuanya sakit keras. Misalnya mempunyai 2 anak dan kedua orang tuanya sakit keras. Anak pertama berkata, aku iuran tenaga aja, orang aku gak punya duit. Anak kedua berkata, udahlah, pasrah aja sama Allah. Yang penting kita doain, namanya aja udah tua. Begitulah yang sering terjadi di kehidupan keluarga. Ingat, orang tua tidak meminta biaya ganti rugi. Orang tua hanya meminta kita untuk berbakti tanpa harus disuruh dan diberitahu terlebih dahulu. Kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang balang. Apakah kalian tahu 3 jasa ibu dan 3 jasa ayah yang tidak tergantikan menurut ajaran agama Islam? Yang pertama, 3 jasa ibu. Yang pertama, mengandung dan melahirkan dengan bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Yang kedua, merawat dan menyusui anak dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, doa ibu adalah doa yang paling mustajab. Itulah 3 jasa ibu yang tidak tergantikan menurut ajaran agama Islam. Sekarang kita sebutkan 3 jasa ayah yang tidak tergantikan menurut ajaran agama Islam. Yang pertama,
sebagai pelindung ibu dan anak-anaknya. Yang kedua, ayah adalah orang pertama yang azan di telinga kita waktu kita masih kecil. Dan ayah adalah orang terakhir yang memulai makan setelah ibu dan anak-anaknya selesai makan. Untuk itu, ayo kita berbakti kepada kedua orang tua, karena itu adalah kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Terima kasih ayah dan ibuku, jasamu akan kukenang selalu. Ikan teri dimasak di pagi hari, ikan dibeli di pasar pagi. Cukup sekian tausiah saya hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa membeli rendang. Bila tausiah saya berkesan, tepuk tangan yang paling